Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa addi kamalih. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyur waqbas wa linnahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian ba'da subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas suku ucapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melainkan puji beserta syukur yang pengusangi karena rekleman niki alhamdulillah yang pengusangi boleh hadir karena nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, terlebih-lebih tidak nikmat umur dulu hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis pengajian. Mudah-mudahan kehadiran yang pengusangi terus tercatat sebagai orang-orang yang tekun, orang-orang yang istiqomah dalam kebagusan, tekun istiqomah dalam segala macam kewajiban, hingga pada akhirnya kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sama berharap abid mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kepada kami salawat beserta salam tercurah-curah kejujuran alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kuat lutut berselawat. Ada dicantai syafaat beliau, syafaatul kubra, syafaatul uzma, tentu dengan predikat masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekreman niki yang pengusangi masuki bulan Muharram, bulan tanggal 5 bulan Muharram. Nabi jamaah sekalian, bahwa yang pengusangi berada dalam tahun baru Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah niki jamaah sekalian, lahir tentuan sebagai awal tahun baru Islam di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Dari musyawarah para sahabat baginda Rasul, beliau bermusyawarah untuk menentukan kalender Hijriah, untuk menentukan awal tahun baru Hijriah, dengan berbagai masukan, dengan berbagai alasan. Masing-masing sahabat niki jamaah sekalian mengajukan kalau mulai penanggalan tanggal seki, tanggal 1 Hijriah, rasa berpendapat sahabat, ada yang dimulai oleh lahir baginda Rasul, sahabat berpendapat, ada yang mulai tahun baru oleh diangkatnya baginda Rasul sebagai Nabi dan Rasul. Arab berpendapat oleh mulai tahun baru Hijriah, tahun baru Islam oleh mulai hijrah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari berbagai macam pendapat-pendapat, para sahabat musyawarah akhirnya memutuskan mulai tahun baru Islam yakni penanggalan tahun baru Hijriah, yakni ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang mulai awal bulan Islam niki dimulai oleh bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, pada 12 bulan. Nah, ini yang kemudian ampun tahun baru Islam dimulaikan oleh hijrah baginda Rasulullah SAW. Memiliki makna yang luar biasa. Oleh mana karena pada saat itu awal mulai terjadi kesuksesan, terjadi sesuatu yang membawa awal kebaikan dalam perjalanan syiar daripada Islam yang memulai oleh hijrah baginda Rasulullah SAW. Kata-kata hijrah jemaah sekalian, makna namun kena hijrah niki adalah pindah kena. Pindah. Waalaikumsalam. Yang pun dalam Islam hijrah niki dibagi menjadi dua. Pada dalam hijrah nubuwah, yang kedua adalah hijrah nafsiyah atau hijrah qalbiyah. Mereka hijrah nubuwah niki layak kaunara. Waktu sapindah hijrah baginda Rasul dari Mekah menuju Madinah. Makin hijrah nubuwah niki kaunara. Kalau sekali dalam sepanjang hidup, sekali dalam sejarah, yakni hijrah pada hijrah nubuwah, waktu sapindah baginda Rasul hijrah dari Mekah menuju Madinah. Jadi arah hijrah setelah Fathu Makkah, ya bersama baginda Rasulullah SAW. Namun secara harfiah, namun hijrah secara nafsiyah, secara kalbiah niki sampai sepanjang tahun, sampai sepanjang hayat harus hijrah. Ini benar hijrah nafsiyah, hijrah oleh perbuatan lagi menuju perbuatan bagus. Namun ini misal itu berbuat masilian, buat kemaksiatan, dosa salah masih bergawe, makin dimulai tahun-tahun ini berhijrah. Akhir saat lebih baik perbuatan kebagusan amal ibadah sholat mudawih. Dan hijrah nafsiyah, dan hijrah qalbiyah. Ambil ini biasa, hati akan dengan pas, hati akan dengan sholat, makin mulai kerisa hati, kerisa akan dalam bulan Muharram niki awal tahun baru Islam niki dari yang tidak baik menuju baik, oleh lagi menuju sholat, ia kena hijrah secara nafsiyah atau hijrah secara qalbiyah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hijrah niki tentu semakin berumur umur niki hakikat sebenar, semakin kita jatah hidup di dunia semakin berkurang. Udah juga jemaah sekalian, dengan mulai awali tahun baru niki dengan berbuat beramal ibadah semakin bagus isi tahun-tahun sawi. Namun dengan gawe ibadah lebih bagus di tahun sawit, ya kebarangan dengan beruntung. Yang membaca baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, wa man kana yawmuhu mithla amsi bahwa makbul. Saya pada kebajun le sawi ke jasa manen, pada pegawaian sawi ke jasa manen, berarti manusia dulu termasuk dengan rugi. Rugi. Misal tahun sawit pada kelas ibadah pas-pasan dan tahun baru Islam makin ibadah doang malah sawit itu tergolong dengan rugi, tidak peningkatan. Wa man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabih. Lalu apabila saya pegawaian sawit itu lebih bagus, saya pegawaian sawit pegawaian sana ini lebih bagus dari pegawaian sawi, berarti ia termasuk dan beruntung. Ada peningkatan. Tahun sawi baik berjamaah setahun baru 2 kali bisa. Makin berusaha di tahun baru hijrah ini semakin rajin baik berjamaah, semakin rajin pegawai sembahyang, berarti ia termasuk dengan beruntung. Namun mampu tingkatan amal jariah lebih bagus dari tahun sawi, ia termasuk kita dengan beruntung. Lalu Rasulullah SAW, wa man kana yawmuhu syarran min amsi bahwa mal'un. Lalu apabila lebih lenge pegawaian sana ketimbang sawi, pegawaian nane lebih lengean di pegawaian sawi, berarti bahwa mal'un dengan sedang termasuk dengan laknat sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ulik tahun sawit ini naik berjamaah,
Berbeda keadaan pas dimintakan tahun baru Islam telah tahun sawi ini kalau sembahyang pol tahun sananin semakin lepo metas lamun di apot ya kawin lamun apot ya kawin nah lamun model manusia berarti itu termasuk dengan ruh dengan laknat sih Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian seharus semakin bagus justru semakin lengeh yang terlaknat sih Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal tahun baru Hijrah niki Muharram. Menabi kelebihan sehari bulan Muharram. Lamun di dalam bulan Ramadan jamaah sekalian, kemudian pun memiliki keistimewaan kelebihan bulan Ramadan niki karena hari-hari bulan Ramadan. Karena suku malam bulan Ramadan dijanji ke Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Di dalam bulan Ramadan amal ibadahmu tertingkatkan mulai 70 sampai 1 sampai 700. Di dalam bulan Ramadan ada suku malam putaran Lailatul Qadar yang mulia bulan Ramadan jemaah sekalian. Namun bulan Zulhijjah kemudian bulan Zulhijjah itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di awal bulan Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 dikatakan bahwa Allah memuliakan bulan Zulhijjah. Dari dalam bulan Zulhijjah itu yaitu dengan persyariatan untuk melaksanakan ibadah haji yang mulia bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Rajab, kemudian apa bulan Rajab dikatakan bahwa bulan yang istimewa, bulan yang dimuliakan oleh Allah karena di dalam bulan Rajab. Benar jemaah sekalian, arah suku malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada tanggal 7 bulan Rajab. Ya tahu lalu terima wahyu salat baginda Rasul yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Yang mulia bulan Rajab. Terus kemudian ampun bulan Muharram. Dikatakan istimewa bulan Muharram. Ternyata di dalam bulan Muharram ini banyak peristiwa-peristiwa penting, banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa di dalam bulan Muharram terjadi kesuksesan, terjadi keselamatan dalam perjalanan hidup manusia, perjalanan hidup Nabi dan Rasul dengan awal terciptanya dunia beserta isinya, yakni pada bulan Nabi, bulan Muharram. Terbukti jamaah sekalian, jadi dalam bulan Muharram tepatnya tanggal 10 bulan Muharram niki insyaallah jatuh bulan Muharram tanggal 10 niki lewat di Jumat. Yang perandaran Asyura yang berseluruh anjuran berpuasa Asyura di tanggal 10 bulan Muharram. Karena demikian pertama ia tahu anta jariang langit ke bumi. Dia terjadi di tanggal 10 bulan Muharram. Ia terjadi langit bumi ini ia terjadi. Di dalam kitab niki diceritakan, dijelaskan oleh Abu Lais As-Samarkandi bahwa bumi langit niki kejadian selama 7 hari dan ia selesai pembangunan selesai kejadiannya itu yakni pada tanggal 10 bulan Muharram. Saat kedua, ia terjadian surga oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10 bulan Muharram. Saat kedua, di dalam tanggal 10 bulan Muharram niki ia terbebasan Fir'aun dari kejaran tentara kebebasan Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Dia terbebas. Waktu saat menyeberang lautan Nabi Musa alaihissalam disuruh lempar tongkat di laut tinggi berubah jadi daratan. Terus pas ini Nuh bebas dengan selamat dari kepungan Raja Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam selamat pada tanggal 10 bulan Muharram. Yang kedua keistimewaan. Dengan pada zaman baginda Rasulullah ternyata mulai dari kejadian Nabi Adam jemaah sekalian. Nabi Adam alaihissalam selesai kejadian tepatnya pada tanggal 10 bulan Muharram. Puasa selesai. Tapi Nabi Adam, tiupan roh Nabi Adam dinyatakan ada tinggal di dalam surga Nabi Adam ini tanggal 10 bulan Muharram. Endah Nabi Adam turun oleh surga menuju dunia ternyata pada tanggal 10 bulan Muharram. Keterima ampun Nabi Adam alaihissalam di dunia tepatnya diterima pada tanggal 10 bulan Muharram. Ini yang luar biasa keistimewaan saat bulan Muharram ini. Hingga disebut baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam waktu sampai di Madinah berketuan baginda Rasul dan salah seorang sahabat dengan ini kemudian bahasa waktu nikah dengan Yahudi atau sisa-sisa umat
daripada Bani Israel umat Nabi Musa jika lalu gawe puasa bulan 10 bulan Muharram. Kebetulan waktu itu baginda Rasul ya di Madinah pada waktu beliau bertanya ketika lalu tanggal 10 bulan Muharram, ya pun kadoin baginda Rasul, oh ya orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel yang juga puasa Asyura. Tapi jawab baginda Rasul, oh aku lebih berhak daripada mereka. Ya betul, aku lebih berhak. Kamu menunjuk pada Daud puasa Asyura. Nah, untuk membedakan alin sakti pada pegawaian kita kecil luar daripada Islam, Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti dengan sebelumnya ataupun sesudahnya. Ini tanggal 10 doang. Mondeu, ini anjuran. Ya, pun itulah yang disebut dengan sunnah hamiyah. Waktu sahabat Rasul, oh aku jalema lamun sampai ke umur untuk membedakan desa pas tanggal 10 doang kalau puasa sunnah ya puasa lemah di tanggal siwa bulan Muharram. Dia bersama yang lalu kendala sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ya punya sunnah mulai puasa Asyura tanggal siwa, puasa Asyura ataupun kita puasa pada tanggal 11-nya boleh. Apakah ganggu dengan puasa di tanggal 10 bulan Muharram? Ganggu. Boleh. Terus lanjutkan sampai tanggal sila. Cuman yang ada keterangan baik dari kitab Tamliul Wabil maupun kitab-kitab yang lain banyak menjelaskan ya dari sebuah hadis saya puasa sunnah di tanggal 10 bulan Muharram yang tampun dosa salah setahun sawaliwat ya berlihat ini. Jadi dosa salah setahun sawaliwat tampun sini Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu puasa di Idul Arafah 2 tahun tampun dosa sawaliwat dosa setahun yang akan datang. Jadi kita lihat. Dalam kitab Tamliul Wabilin diriwayatkan bahwa selesai puasa Asyura yang tanggal 10 bulan Muharram Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi pahala 10.000 pahala malaikat. Dan untuk terlihat man shoma yaumi Asyura minal Muharram a'tahu Allah Taala thawaba 10,000 malak. Selesai puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram Allah ikat pahala, para kepada pahala 10.000 malaikat. Nah ini kita lihat. Terus, namun dengan puasa sejelur doang, di tanggal 10 bulan Muharram, ikat pahala, para kepada pahala dengan haji ke Jaudah. Bila kemudian 10.000 orang yang mengerjakan haji dan umrah, dan diberikan 10.000 dengan sak mati syahid. Nah ini, insyaallah Allah sehat dengan sehat jemaah. Sila ngiring untuk berusaha puasa sunnah pada tanggal 10 bulan Muharram lewat di Jumat. Sebagai kemampuan kesehatan sila diawali dari tanggal 9, 10 bahkan arah jamaah mutang kita ini alhamdulillah arah jamaah puasa mulai puasa dari tanggal 1 bulan Muharram alhamdulillah sila. Ini juga dianjurkan dan boleh. Baik dari apa yang dijelaskan dalam kitab maupun hadis. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara sekian keistimewaan yang telah terwetang di dalam kitab niki, kemudian namun begitu banyak keistimewaan di dalam bulan Muharram niki. Kita lanjutkan dengan peristiwa ia tahun endah kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tahun endah Nabi Ibrahim bebas dari api waktu sedut Raja Namrus di tanggal 10 bulan Muharram. Ia tahun kembali kerajaan Nabi Sulaiman yang sempat hilang di tanggal 10 bulan Muharram. Ia tahu berlaku kapal Nabi Nuh lain waktu terjadi kiamat dunia ini. Jadi banjir kurang lebih selama 6 bulan di dunia ini, tenggelam dunia ini. Maka Nabi Nuh selamat dari banjir bandang ini dengan umatnya, dengan segala makhluk yang ada di bumi yang dinaikkan dalam kapal Nabi Nuh ini, tepatnya di Jeluk tanggal 10 bulan Muharram. Dia tahu. Ini keistimewaan bulan Muharram ini. Endah ia tersehat Nabi Ayub alaihissalam dari penyakit yang begitu keras pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan itu masih kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 10 bulan Muharram. Nah, munafik gawe lejilun tanggal 10 bulan Muharram. Di dalam kitab niki panjang lebar dijelaskan ya, sunnah rendah tanggal 10 bulan Muharram itu mandi. Karena di dalam sebuah riwayat dijelaskan ternyata ia terbedah air zam-zam sumur yang ada dalam zam-zam niki untuk menuju dialiri kepada sungai-sungai yang terkenal di dunia.
dari tanggal 10 bulan Muharram. Jelaskan. Endah yang pun tersuruh dari dalam tanggal judul bulan Muharram ini 10 Muharram, namun bahasa mungkin bahasa Bupati Lombok Tengah ya Rahman Rahim itu jalur kasih sayang memang tentu. Pada tanggal 10 bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Ketua pebudun, ketua peotak ini. Saya ibu, dia minta bersedekah untuk anak yatim, menurut sampai bulun di dalam kitab niki, angkat derajat di tiap-tiap helai rambut anak yatim ini. Ya, kelebihan jalur tanggal 10 bulan Muharram. Bahkan panjang lebar, pirang penjelasan berbicara dengan musab. Di dalam kitab ini penjelasan, lamun anak yatim mati, ina masih aman, tidak tersuruh sampai oleh murid dulu. Lamun anak yatim mati ama masih ina suruh sampai jauh ada murid. Mau nanya lamun mati ina ama segera iya wan anak ibu rumput. Nah, ternyata dalam kitab ini dijelaskan dia palai rambut bulu anak yatim ini ia syarat sebab dia rambut sesalah, ia syarat sebab dia tangkat derajat sisi Allah Subhanahu wa taala karena itu peduli terhadap anak-anak yatim. Nah, ini yang pola tu ini sekadar kalau sampai bulu doang lah tu deh, pengen lihat kita kau lalu lamun kalau sedekah mana-mana, oh baik dia mudah-mudahan selamat terus malam itu. Terus dianjurkan hendak ini maupun malam kesuruh bercelah, pakai celah atau celah makan ini, untuk menghindari alit sandin dari sisi penyakit rambut. Jadi sunnah bercelah dari kanan, jadi nina maupun mama. Nah ini hal-hal sadar gawe di samping sasurut dan gawe puasa sunnah. Ada hal-hal. Demi dua puasa diikuti dengan memelihara hablum minanas. Bicara yang dibanyak bersedekah. Anak yatim, fakir, miskin, orang-orang yang dalam kekurangan ini dia tetap bersedekah di jalur tanggal 10 bulan Muharram. Ya jemaah, pokok sesuai dengan kemampuan tersirat. Dia dapat harusnya syukur-syukur baru, tapi kaputan, tapi belanja anak yatim ini. Di situ tanggal 10 bulan Muharram. Ada yang disebut dengan hari Asyura. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah makin dengerin lanjutkan tentang pembahasan kitab Mukhtarul Hadis. Kita sudah sampai pembahasannya hadis yang ke-448. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa wa in sadaqa wa bayyana burika lahuma bi bayhima wa in kadama wa kadzaba muhibat barakatu bay'ihima. Rawahul Bukhari. Jadi hadis ini mengajarkan yang pengusaha berbicara tentang jual beli, berbicara sering raga. Waktu bisa berjual beli, waktu bisa berusaha. Al-bay'ani bil khiyar. Waktu sajurkah ini jemaah sekalian antara penjual dan pembeli bebas. Seling tawar, yang tinggi, yang bawah, atau yang penjual selamat pada redha. Dari kaum kanggo apakah ia boleh melanjutkan pembelian pada penawaran ini malam yatafarraqa selama dengan berpisah. Yang bersalaran dengan kita jual beli ini arah kata cara. Lamun arah batur jika lalu nawar, jika lalu beragak, jadi kita dalam beragak. Barang juga masa selesai. Walaupun kira-kira barang nunggu tekanggo, walaupun kira-kira barang senung dari lebih si penawaran ikan dikaji. Alur juru selesai, dia kena ini. Kami tak boleh misal bawa sunnah, jadi semini. Alur berkena itu juga. Ada yang tidak lalu sering baca. Barang membawa lalu, kita sepenjual berhak menawarkan lagi untuk dengan salah. Alur hendak kita ini tahu semua. Dan nuansa, dainnya kasih tukang beli. Dekat gonden pagi saat itu semua. Ada enggak? Sekarang apa itu semua? Ada bayi burung nuah, lalu kan.
Arek beres silakan di 100 menit sih jual. Awane baru kamu itu enggak pikiran kawal suku barang jadi jika ada jirga kecewa aduh ini kamu ya benar. Selama boleh melanjutkan atau boleh pembatalan ketika belum berpisah. Dalam jual beli ini Arab barang-barang khiyar sarak, khiyar aib, jangan berjual beli. Kan khiyar Arab pada khiyar salam, dia dengan khiyar salam dan boleh jangan sekalian. Nah ini yang terjadi makin karena perkembangan zaman. Pernah kita ditanya berhubung dengan COD. Dia mulai dalam Islam barang-barang salam. Ya salam ini artinya pesanan. Lalu dengan satu syarat. Itu waktu saya masalah nomor terganggu, andi jodoh, andi ruah, andi kabelin, andi haji, boleh. Itu disebutkan salam ini barang di dalam jual beli, boleh. Cara makin COD. Apakah yang akan kita hindari? Itu menghindari karena zaman. Lalu tentu tetap kita berpegang pada aturan, jangan saling tipu menipu. Harus jujur antara si dengan pesan COD, kerja dengan kirim COD. Nah ketika terjadi permasalahan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebut dengan gharar, penipuan itu barang. Yang paling perlu waktu saya jual haji rekam ini adalah kejujuran. Kepada sering percaya, insya Allah. Dan mau sering percaya ya serta menjaga kualitas. Ada yang sholah ini barang dengan barang. Ada yang kurang sholah, jujur kita katakan kurang sholah. Ada yang langit barang dalam langit. Aku kata jujur. Jadi barang lagi jadi sholat, barang sholat jadi lengeh. Harus benar-benar bisa ada nih gaji. Pada kan di kelas segini, di kelas 2, kelas 2 berarti dia jujur kan? Musa kelas segini sholat barang di sini juga. Kemudian lagi akad. Dan ini kelas 2 semuanya aja di sini juga. Nah, dan tenda itu si tukang pembeli dia dengan darahnya yang lalu. Separuh mungkin tambahan mungkin sangkok atau diterima. Pindahnya ngos masih dipegang. Padahal kita darah otak itu jelas. Kira bisa menyusulkan darah otak. Mau marah ya, udah tergoreng orang-orang di otak dong. Amin dari bahannya yang ada itu kesal. Dan kerennya tidak bisa belian. Mantik dia juga kena berarti. Ya, mana dengan dosa beda berarti lebih setu. Dia kan anak kuat bila siru. Ano beli dengan tiket darahnya pada kuat bila siru beli. Pokoknya muna satu yang kago ya sebenarnya ada banyak aja. Right, kami mau kita terpilih konten dan pindah nenos dengan kawan saat tabing berukan sambil murah, masya Allah. Betul lama kalau dia sih kuat lalu harus sama lagi gitu jamaah. Nah, ini ada tata cara. Kemudian pesan dari Rasulullah SAW, bayar sedekah wa bayyana, ambil sholat, barang senang wa bayyana dari penjelasan itu sholat. Ambil lagi kejelasan yang kurang bagus atau lagi nih doang cacat kepala sedih doang nanti berarti kita jujur ada yang mau anu aja jauh nih ada yang kagak serta baraka pergi aku di dosa cacat yang jadi kita masuk dengan khiyar syarat atau khiyar aib ini karena ada cacat. Dengan kesanggupan selama dia taparokon malam dia taparokon sebelum dia terpisah di tempat itu boleh kalau mati bangima. Saya jujur di dalam berjual beli. Dia katakan yang sejujurnya boleh kalau mati bangima dia akan diberkati. Anda itu kerja berjual beli tidak berkah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in katama wa kadaba lalu apabila wa in katama apabila ada jelek atau cacat atau kita tidak jujur saya cacat membarang sholat, saya sholat membarang cacat misalnya. Wakadaba atau kita berbohong. Berbohong. Muhitat barakatul daimah, maka akan dicabut keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap ketika kita berjual beli. Nanti yang masih dan hadis ke-448 ini mengajarkan dan berusaha bermuamalah, ya, berhubungan baik melalui hubungan yang lain maupun terlebih dalam berjual beli oleh baginda Rasulullah SAW. Inti jamaah sekalian di dalam hadis ini disuruh saling percaya, disuruh jujur, disuruh adanya sholat katakan sholat, adanya lengeh katakan lengeh. Insya Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan barakah jadikan sabar jual beli. Lalu apabila
terjadi ketidakjujuran atau ketidaktransparan dalam berjual beli, maka Allah akan mencabut keberkahan dalam berjual beli. Hadis yang ke-449. Yutsab ta'amul walimati yud'a ilaihil aghniya wa yudrakul fuqara. Sumpuk makanan sangat lengit. Makanan sangat lengit. Pesan baginda Rasul, ta'amul walimah, yakni makanan dengan begawi. Begawi sabemin, yud'a ilaihil aghniya. Sakit gawe pesilat dengan sugi doang. Ia paling kejelek, paling terangkat makanan ini. Makanan dengan begawi, sakit gawe mau pesilat gajian sugi doang. Dengan sugi doang mau pesilat. Mau dengan sakit arah yang ini, tuh. Dia makanan iki, makanan paling jelek. Dia pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yudrakul fuqara. Dan lamun dengan jenara dengan miskin dia pengen dia pesilah. Dia nundang. Dia wah, sasugi doang menundang. Musa dulu deket kiri kanan dengan wah kalau mandi atau serba kekurangan ngomong ante lalu dibuat pesilah. Nah, hukum makanan mundaranan keloran di dalam pegawai, di dalam peserilah dengan sugi doang, niki ya makanan yang paling lagi, makanan paling jelek. Insyaallah kemudian perusahaan dia marah, yakin, miskin tentu sama tertuju pada bedaan berarah. Sugi miskin jadi beda. Lalu dalam sedekah niki jangan sekali, karena hukum makanan. Sama tebiak, pegawai seno sangat pengen ketiga makanan seno sangat tersilat dengan sugi doang. Allah Subhanahu wa Ta'ala makin karena kita pakai sedikit itu lanjut sekali itu sebelum kita tutup. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala mu'allif makin berbicara tentang masih di dalam masalah sembahyang, masalah hidup. Yajibu ala abadi wa ummahati amru awladihim wal mumayyizina bisolati idha balagu sab'a sinina wa yajibu darbuhum alaiha idha balagu 10 sinina ilal bulugh. Kewajiban ina amat kita selaku dengan doa mudah berdua bijajari sudah kumayis arti tahun kena dia mana balik lagu antar tahun kena untuk menyuruh dia sholat. Amru awladihim wal mumayyizina bis-shalah. Sekedar suruh sembahyang dengan kata ini. Kewajiban dengan doa. Idza balagu sab'a sinina wa berumur 7 tahun boleh mulai perintah sembahyang. Paling afdal ketika mau tahun kena mundira aja sembahyang ini paling bagus. Tapi di dalam kitab niki boleh memulai kewajiban dengan doa. Lalu kemudian dijajari berumur 7 tahun suruh sembahyang anak, sembahyang itu makan kerasi ini dulu, baru sudah sembahyang dan dulu. Wa yajibu darbuhum 'alaiha idza balagu 10 sinina ilal bulugh. Wajib menemukan kerasi dengan menemukan sampai bahaya. Wajib untuk menjadi apabila uang berumur balik. Wanda berumur 10 tahun masih doang abot memang beda sembahyang. Dan ini jaga kerasa bila perlu ditemakan tabiaran sujadah si terapap. Namun dia tidak sembahyang, namun berumur 10 tahun. Ia cerita. Nah, dari yang teringat karena paling afdol jamaah sekalian. Adik sandi arti putus ketika bacaan Fatihah isi bijajari. Yang buat kanjuran namun sekedar ilmu Fatihah aja. Ide dengan doa kesuruh anak sendiri. Baru berserah ke guru. Nah ini Fatihah sekadar bacaan pendek karena bacaan Fatihah ini adalah salah satu rukun daripada sholat, rukun sembahyang. Jadi dia baca setiap jelus semalam 12 kali. Bahkan apapun hajat yang berusaha Nabi mudah ending bacaan Fatihah. Ya perlu sekali sendirman bijajari niki nongak atau berusaha lain ada ide juga guru dengan doa paling bagus, paling afdal. Ada saja di daerah tertunduk. Sekarang mana-mana bacaan Fatihah kita todai. Dia doa anak, memang tertunduk.
Yang sebenarnya masih muda katanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terutama ibu-ibu, karena dia yang lebih dekat daripada anak. Iya, waktu apa sore apa gitu. Ada yang lain enggak, ilmu pedaya doang. Lalu kesalahan untuk dengan lain atau guru lain. Dan ini yang jarang kita sadari. Maka inilah yang bermakna. Ilmu Fatihah luar biasa. Karena suatu satu rukun daripada sholat. Silakan. Dia lalu tepuk Tuhan si dengan kita syarat. Betul kan? Dia undang dengan mendoa tunas kudu berbeda. Nah itu lagi istimewa daripada berbeda. Silakan. Dia bersedekah Rp1.000 terbacaan berbeda. Itu semua karena kita mengharapkan pahala dari bacaan Fatihah. Ya ampun, sekali-sekali. Terutama kalau betul bisa jadi kode lucu, sendiri mantap kasih dengan lanjut. Itu sendiri melalui lisan yang musami. Ilmu Fatihah. Terus masalah yang kedua, apabila terjadi hilang mani, ini dalam begini. Masa ilatu zawadil mani, hilangnya mani atau penghalang. Bagi gambaran ayat dahulu waktu sholat, yakni sementara dia telah masuk waktu atau waktu secara khusus, sementara waktu senu memang sudah diwajibkan untuk sholat, atau dengan sebelumnya dia memang diwajibkan sholat, dan juga alaihi sholat. Mungkin dia contoh dengan haid. Ini kenapa? Haid jamaah ini haid. Tiba-tiba selesai sekali ukuran masih ada waktu sekali ke takbiratul ihram. Selesai dah haid oleh asar misal. Ini jamaah ini dia kena jamaah. Mau laku puasa kalau selesai engkau suku darah ini masih ada waktu asar. Ada yang ukuran waktu ini ada yang takbiratul ihram masih cuma takbiratul ihram ukuran. Laku karena kan tidak boleh kesempatan. Di depan mumpung mandi, di depan pokok bersisiran wajib ada kesempatan. Sekedar menurut selesai haid baru ukuran arah asar nur sekali takbir dan kita takbir Allahu Akbar terus arah waktu maghrib. Laku dia sudah selesai haid zaman ini lebih niki. Oh, gambaran lagu menu model iya waktu sembahyang jadi karena selesai haid masih ada waktu asar. Musampe dia ya terkadang aneh dua waktu dia kata. Ya, kada selesai karena asar. Kami tambah kada dua waktu bikin zohor. Kami antara zohor dan asar dia sakandut ke jamak sembahyang ke asar. Berarti jamaah ini lamun gambaran dan dia minta selesai mau mandi jamaah ya boleh sembahyang maghrib. Wah selesai sembahyang maghrib ya boleh kada zohor kada asar karena baru dia selesai masih ada waktu asar. Ini harus kami kita bila kita mulai bila tahu dah selesai. Yang paling dalam kitab ini dijelaskan masalah turuni, yakni masalah datangnya mani, baru masalah hilangnya mani. Semenuan juga namun masalah datangnya mani. Mau masalah datang mani, arti awal dia mulai haid dari arah zohor. Laku le arah zohor niki masih baik waktu dia sembahyang lalu dia depan sembahyang karena lain dia. Ya pun dengan ini dalam arah waktu dia sembahyang baris kita berdosa karena disebabkan wafilin kali. Lalu tahun ini udah sembahyang jam sekian atau jam 2. Waneh apa gawe itu kita sebutkan mau tahu-tahu dan menjadi main mau sembahyang subuh. Artinya kan masih ada kesempatan untuk sembahyang waneh. Lalu dia jaga ini terbang. Mau iya dia ingatkan. Bahkan dalam kitab ini kita suruh waktu istilah tuna sampun karena lalin. Mau iya dia ingatkan. Oh, dia kemauan sembahyang zohor. Mulai ada ini zohor ini. Enak. Dia kata zohor. Jadi apa ini? Asal dia kata. Karena ya waktu yang berbukan. Kanggo terjamah, kanggo terjamah kasar. Walaupun dia semulai head, dia mau sembahyang untuk zohor namun. Ya zohor. Asal lepak masa selesai. Yang pun jamaah ini sudah aplik-aplik harus ketahuan bila oleh mulai haid, bila oleh selesai haid. Nah, ini kita masukkan. Insyaallah kalau kita selesaikan kaitan tentang masalah. Sebetulnya juga dengan lisan kekerek.
Kenapa dengan kentreng? Namun dengan arah halangan terus-menerus ke masyarakat, ia kalau baru ngesah wudhu apabila pada waktu. Contoh dengan kendaraan. Kalau kendaraan dia lebih terus dia ngesah wudhu dalam ketentuan arah waktu. Baru dia wudhu apabila pada waktu. Wudhunya langsung sholat. Dan dia baru dia wudhu dia untuk sholat berikut. Namun dengan istihadah, namun dengan tidak sakit. Semua juga kan terkerek. Saat-saat bawah ini para terus menetes, tersuhun bepene. Nah, berarti itu dalam kena sekretariat terus menerus, ya sah memang diberikan rukhsah dari mana baru kanggo wudhu niat sah apabila ada waktu. Dan dia hendak tahun kanggo dengan samaran dia akhiri waktu sholat untuk menunggu sampai yang jadikan connection. Lalu yang mulai berbulan, wudhu tuh. Nah, ini, lamun dengan tentara ini, atau bicara sampun le pembakan kelasnya itu, karena jamaah kebetulan menggunakan kembali dan nanya apa-apaan semua ini. Apabila netes, ya ada nara kondom ini dulu, ada nara sih tapi ada lapis dulu. Ya ampun, sebabnya lamun dulu dengan tentara ini, dapat jadi nara waktu masih sinar, bungkus, langsung duduk, langsung sholat. Salam, bakal waktu sujud salam, dia baru dijawab itu. Paling semua diminta waktu, paling wudhu, menolak. Nah ini, karena itu ada sebenarnya rukhsah diberikan keringanan ketika ada orang yang diberikan penyakit parah. Terus terakhir, ada sareman sampai depan syarat sah sholat. Yakni waktu sang ada sunat dalam udara ada sholat yang berurutan. Sebelum tinggal itu dia dulu terus. Lamun disebabkan karena tidak ada uzur. Lamun ada uzur, didahulukanlah sholat waktu semula kada sholat. Contoh, ini misalnya ada sembahyang zuhur dan asar. Bila ada waktu maghrib, lamun denarkada segera dikata. Atau marah dia, selain subuh, keleman sebelum subuh. Mata terus berjam baru. Apakah seketika itu harus pada sholat subuh? Segera, karena dinarahkan. Mulai semata-mata karena alim. Itu tugas hanya waktu siwa. Mau ada sholat subuh kita. Itu yang disebut dengan karena tidak ada usul. Ketika ada usul karena boleh balik ada sebab usul kanggo. Ketika ada usul. Nah, di sana ada zuhur dan asar. Zuhur asar itu yang ketujuh. Apakah saya sholat pada waktu itu dulu? Iya, tidak itu. Waktu maghrib. Oh maghrib. Supaya maghrib dulu. Selesai sholat maghrib, lanjutkan dengan kada sholat zuhur dan asar. Nah ini. Namun sholat harus secara berurutan. Ya pun menara dengan kada sholat, misal sembahyang sampai seminggu 10 dulu. Ya pun sunnah mulai kada sembahyang niki secara berurutan oleh sholat zuhur. Kembali karena sekarang zuhur no, ya awal sholat yang pertama kali diwajibkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mulai sembahyang wajib sembahyang zuhur ini wasak turun mi'raj baginda Rasul, yaitu waktu zuhur. Kami namun di waktu subuh ini memang kewajiban karena dia memang dari pegawai dari sembahyang baginda Rasulullah lain Jibril memang dulu yang sangat nanti wansa arah zuhur turun malaikat Jibril ajah baginda Rasul jalan sunnah mulai lamun menjadi ini kata anggaran sembahyang mulai dari sholat zuhur asar maghrib isya subuh dan sunnah diawali dengan iqamah setiap kita bicara lebih dalam, lebih jelas di dalam kitab ini. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebagai kata terakhir, mari kita sama-sama untuk mengirim bacaan Fatihah. Pertama, kita amat sawah tinggal dunia, keluarga kami insya Allah tinggal dunia mudah-mudahan selamat dalam kubur, diterima segala amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, diampuni segala dosa dan salahnya, dijadikan kuburnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama dua tempat keluarga kami sajikan lalu terima rahmat berupa penyakit mudah dan banyak sehat lahir batin
mau gawe segala macam kewajiban tugas tanggung jawab selaku hamba Allah, baik sakitnya di rumah maupun di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita keluarga pemilik saran di Randuan, anak jadi saran di Randuan, di Makkah, Madinah, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, Taiwan, dalam daerah luar daerah. Mudah-mudahan keluarga pemilik saran di Randuan diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, murah rezeki halal barokah, dijadikan umur dulu kembali ke tanah air dengan selamat, kumpul dengan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Perusahaan hadir maupun saniman berpeserta hajat baik kita segera dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan keafiatan, murah rezeki halal barokah, dijadikan umur belo yang membawa barokah, bitaatillah. Mudah-mudahan yang musami pernah bernasib maupun yang belum bernasib ke tanah suci, mudah-mudahan nanti kairu baik bernasib untuk melakukan ibadah haji dan umrah pada tahun-tahun dan bulan-bulan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bis sa'adati ajalana wa haqqib bi ziyadati amalana wa aqrib ila abiyati qudubana wa awsalana waj'al ila rahmatika masirana wa malana wasbir sijala rahmatika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al taqwa zadana wa bi dinika jihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana wa ila ridwanika ma'adana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah yawmal qiyamah. Allahumma khaffif anna thiqal al-awzari warzuqna syarral abrari wa qina wasrif anna syarral ashrari wa aqdir qawlana wa liqawlana wa ummahatina wa ikhwanina minan nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dan demikian atau sekian kurang lebih sekian tunas maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.